Sebelum kita memulai majelis ini, kita sama-sama istighfar, bismillah, dan bersolawat. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita pertemuan yang bermanfaat, majelis yang membawa cahaya dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita makin makrifat sama Allah Ta'ala, makin takjub, ya, makin mensyukuri kehidupan, dan makin melihat realita apa adanya. And that will be our topic for today. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bergabung kembali di kajian suluk online. Kita akan mentawafi hikmah tentang Nabi Syeds alaihissalam, putaran yang ke-15. Alhamdulillah. Ya, saya masih merujuk ke buku Fusus Hikam Ibnu Arabi. Hari ini kita akan bicara mengenai cermin. Ya. Menurut buku ini, ya, Ibnu Arabi mengatakan hikmah tentang cermin ini adalah hikmah tertinggi, gitu katanya. Jadi barang siapa yang paham tentang materi ini, ya, tidak ada hal yang lebih tinggi dari itu, dan jangan mencoba untuk mencari-cari, katanya. Ya, do not entertain any hopes and do not tire your soul in trying to ascend to something higher than this degree. Jadi jangan nggak usah mencapai-capaikan diri. This is the highest ever. Jadi kalau kita ingin mengenal dia, ada satu jarak yang kita nggak bisa lebih jauh dari situ. Itu yang kalau malaikat Jibril alaihissalam menggambarkan dalam sebuah adab, ya. Beliau menemani Rasulullah SAW Mi'raj. Sampai ke titik tertentu, jarak tertentu, beliau berhenti. Rasulullah bertanya, kenapa nggak ikut? Ayo, oh nggak bisa. This is the end. Kalau aku lebih dari sini, aku terbakar, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti Al-Quran katakan, jangan mikir-mikir tentang zatnya, gitu. Nggak akan kesampaian. Si satu tetes ini bisa gila, gitu. Nggak bisa. Jadi ada hal-hal yang dalam jangkauan kita, yang kata Allah nggak usah mikir-mikir ke sana, nggak usah, tinggalin aja gitu. Nanti akan datang sendiri kok pada saatnya kalau memang itu haknya gitu. So today we are going to talk about mirror, ya, cermin. Jadi salah satu uh, cara Allah memperkenalkan dirinya adalah melalui simbol cermin gitu. Di hadis dikatakan, hadis ya, misalkan kalau tentang cermin, seorang mukmin itu harusnya bagaikan cermin bagi mukmin lainnya, gitu kan. Itu bicara tentang cermin. Jadi ada ungkapan-ungkapan bahwa kalau kita punya saudara yang mukmin, ya, dan itu sangat susah mencarinya, dia berfungsi sebagai cermin. Mari kita lihat filosofi cermin, sahabat-sahabat. Cermin itu dia hanya memantulkan apa yang ada di depannya, betul? Dia nggak bikin-bikin sendiri image. He simply reflect what is, gitu. Jadi kalau yang ada di depannya kotak, ya kotak. Dia akan memantulkan kotak. Di depannya bulat, ya dia bulat. Kecuali distorted mirror. Ya, saya sama anak-anak pernah pergi ke arena main tuh. Di situ cerminnya ada cermin cembung, cermin cekung, ya. Di situ bayangannya jadi berubah, gitu kan? Misalkan kita panjang tuh, terus cerminnya berbeda, jadi memanjang, lebih panjang, atau lebih lucu-lucuan lah kita sama anak-anak di situ. Muka kita jadi meot-meot gitu kan, ya. Itu gara-gara cermin yang distorted. Tapi kalau Quran bicara cermin, hadis bicara cermin, ini cermin yang benar tuh, cermin yang bagus, permukaannya rata. Dia akan menampilkan bayangan apa adanya, perfectly as it is, nggak mencong-mencong. Kalau mencong-mencong itu cermin yang tidak bagus, gitu. Susahnya cari temen kayak gitu, yang menampilkan, merefleksikan diri kita apa adanya, gitu. Jadi kalau misalkan kita di muka kita ada coreng tuh, dia karena dia cermin, ya, dia akan bilang apa adanya, kamu tuh ada, ya. Tapi kalau teman yang tidak baik, walaupun kita coreng-moreng, dia diam aja gitu. Padahal orang lain mengetawakan gitu. Itu dalam kisah anak kecil, ada kisah tentang raja
yang The Naked King gitu. Ingat? Jadi ada kisah raja yang ingin dibikinkan pakaian yang paling bagus gitu ya. Tiba-tiba ada yang iseng gitu. Si raja, wah aku bikin invincible apa namanya pakaian yang tidak nampak. Semua orang akan berdecak kagum. Tapi karena semua orang pengen asal bapak senang, padahal si raja hanya memakai pakaian dalam gitu ya. Semua orang nggak berani bawa bilang raja kok gitu. Ah tapi biar raja senang bilang aja bagus pak, bagus, bagus. Cuma anak kecil yang ngomong, bagus apaan? Dia cuma pakai pakaian dan pakai kolor doang gitu kan. Itu cermin. Cari teman kayak gitu tuh tidak mudah, sahabat-sahabat. Jadi kalau Rasulullah SAW menyatakan seorang mukmin udah spesifik tuh, mukmin. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya dengan cara merefleksikannya. Nih kamu gitu. Itu ya, satu tentang cermin. Di sisi lain, kehidupan di sekitar kita adalah cermin bagi keadaan diri kita. Ya, nah ini tidak mudah untuk membacanya. Jadi karena dunia ini sekitar kita yang terjadi dari saat ke saat adalah refleksi dari keadaan hati kita dari saat ke saat. Itulah suluk. Jadi sehingga kalau orang bersuluk, dia ketika melihat fenomena yang ada di sekitarnya, mau itu orang ngapain ya, orang orang baik sama kita, orang nyebelin sama kita, dia nggak akan terlalu terpaku kepada fenomena itu, tapi kemudian refleksi, Alhamdulillah, itu dari Allah. Kebaikan dari Allah, keburukan dari kita. Udah dikunci dengan ayat itu dalam Al-Quran. Kebaikan itu dari Allah, keburukan dari sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, ya, sebagai ciptaan. And here's the thing about mirroring, ya. Jadi kalau kita berkaca, ya, tadi pagi kan kita berkaca tuh, ya, karena kita sebelum pakai jilbab itu berkaca. Image yang ada di dalam kaca kita, walaupun itu kita, ya, of course it's us, kita berkaca, tapi dia bukan kita. Oke, kita ulang karena this is very philosophical. Ketika kita berkaca, bayangan yang kita lihat di dalam cermin, walaupun itu menggambarkan kita, tapi itu bukan kita, betul? Karena kita yang sejati adalah kita yang ini, bukan yang bayangan yang ada di dalam cermin, right? Mhm. Tapi masalahnya, kita kan nggak bisa melihat wajah kita sendiri, kecuali kita melihat tampilannya di cermin, betul? Kecuali kita ngelepas mata kita terus ngelihat, ya kalaupun kita pakai selfie kamera kan yang kita lihat bayangan kita di kamera. Kita kan kalau zaman sekarang orang nggak bawa cermin, saya suka lihat, oh dia flip kameranya gitu kan, memperbaiki jilbabnya. Tapi image yang ada di phone, di dalam telepon itu bukan dirinya. Nah, dirinya sejati adalah yang memegang telepon itu. So there's two differences between the object, ya, the reality, kita yang sejati dengan bayangan. Nah, nanti kita akan mengenal dengan sistem uh, barzakh gitu ya. Jadi bahwa bahkan di balik-balik bayangan itu ada sesuatu hal yang kita apa namanya yang menghubungkan itu semua antara objek dengan bayangannya. Nah, kita akan masuk kepada surat An-Nahl. Ketika kita tahu, kita sadar, oke, reflection ya, jadi semua yang terjadi di sekitar kita adalah cermin dari kita saat ke saat. Saking nggak bisanya kita melihat wajah kita, sama dengan kita tidak bisa melihat wajah kita sendiri, kita butuh cermin. Demikian sulitnya kita melihat kondisi hati kita. Kita butuh cermin. Karena terlalu dekat. Kita butuh cermin. Jadi kita nggak bisa berasumsi, ya. Habis bedakan gitu kita
Bisa sih kalau jagoan banget berasumsi nggak perlu coba make upan gitu, nggak perlu pakai cermin. Pernah? Ya mungkin kalau sekedar pakai lipstick fine gitu. Tapi kalau kan you have to make sure ini nggak cemong gitu kan ya. Ya sama lah. Kita juga nggak bisa make sure, oh aku sudah ikhlas, aku udah sabar. Belum tentu kadang. Makanya Allah tuh memperlihatkan dalam cermin semesta lewat anak yang ya ngomel gitu ya, berulah, kemudian kesabaran kita teruji di situ. Dari situ ada yang disebut hari-hari Tuhan, hari ketika ditampakkan kondisi kita apa adanya. Dalam kisah anak-anak itu dicerminkan misalnya ke dalam kisah Three Little Pigs and the Wolf gitu ya. Jadi the Three Little Pigs suruh membangun rumah. Suatu hari mereka membangun rumah dari kertas, ditiup gitu, terbang semua. Kalau hari Tuhan tuh dibakar gitu. Dibakar, mana kelihatan rumah yang dibangun dari kertas, dari kayu, dari batu bata, ya, dari konstruksi yang lebih kuat. Semakin dia fragile, semakin gampang dibakar dan hilang. Nah, itu Baitullah. Ya, rumah Allah itu adanya di qalb. Karena qalb kita hanya tercipta buat Allah. Tidak memuatku, lelangitku, dan bumiku. Lelangit loh ya, bukan langit. Lelangit, as-samawat. Coba, udah bumi, langit bumi yang itu udah lewat, itu udah malakut, jabarut. Itu nggak, bahkan tidak bisa memuat Allah Ta'ala. Kecuali, kata Allah, qalb hambaku yang mukmin. Bayangkan kapasitas qalb manusia ya. Siapapun yang terlahir sebagai manusia itu punya potensi menjadi tajalli ilahiyah. Kalau Allah bertajalli, bukan zatnya ya, nggak mungkin. Hancur dong. Kuasanya. Ya. Kan Allah nurus samawati wal ard. Ya. Masalu nurihi gitu kan. Jadi Allah cahaya petala langit dan bumi. Kita bicara tentang cahaya. Sesuatu yang terradiasi darinya. Itu kuasanya. Bukan zatnya. Dia bisa bersemayam di qalb. Nah, qalb yang Allah Ta'ala sudah bertajali di situ, kalau dalam hadis qudsi yang panjang, ya dikatakan aku menjadi tangannya ketika dia melempar, aku menjadi pandangannya ketika dia melihat, kayak gitu. Itu sudah sesuatu yang sudah merging gitu. Sisi hamba dan Tuhannya sedemikian rupa sudah menyatu. Sehingga apapun yang hamba itu katakan, lakukan, itu perbuatan Allah, itu perkataan Allah, something like that. Ya, itu yang orang yang sudah menjadi khalifah fil ard. Nah, itu potensi qalb harus menjadi baitullah sebenarnya. Ya, nah kita lihat bagaimana Allah Taala menyatakan kalau kita lihat surat An-Nahl ya, surat An-Nahl ayat ketiga kita dibuka. An-Nahl itu tentang lebah. Lebah itu simbol buat orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ard. Nah, ini diulang lagi as-samawat itu lelangit. Allah menciptakan lelangit dan bumi bil haq. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqal sebentar. Ya, ayat ketiga. Khalaqas samawati wal ard bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jadi apapun yang terjadi di semesta kita dan kita diciptakan setiap saat dalam ciptaan yang baru. Ya. Allahual hayyul qayyum. Dia selalu hidup dan tidak pernah mengantuk. Manusia mengantuk, dia tidak pernah mengantuk. Jadi ada sebuah ritme dalam semesta. Ya, kebaruan itu selalu menjadi sesuatu yang mengalir. Ya, makanya ketika kita lepas dari ritme semesta itu dan tenggelam ke dalam dunia, kita akan merasakan kebosanan, ya, kehampaan, kejemuan, kehilangan orientasi kehidupan gitu. Karena kita lepas tuh dari because in principle gitu ya, secara prinsip natur dari kehidupan karena ini sesuatu yang Allah selalu ciptakan itu selalu kebaruan.
Ya, sesuatu yang baru tuh selalu membawa excitement gitu. Sesuatu asik, baru tuh fresh. Itu karakteristiknya fresh, it's indulging, it's exciting, it's pokoknya gitu. Sampai susah cari kata-kata. That's when we work with the flow. Itu kalau kita bertasbih, bertasbih. Nah, kalau kita mandek di satu titik, ya nggak move on, nggak bertasbih, di situ dikatakan kalau air menggenang itu sumber penyakit. Penyakit hati, semua keluar. Penyakit pikiran, pikiran-pikiran nggak produktif keluar gitu ya. Kita sudah bicara tentang itu. Gimana kalau, pokoknya padahal realitas mengalir terus tuh dari waktu ke waktu. Tapi dia ketinggalan. Dia itu akhirnya dia tergilas oleh roda kehidupan. Ya, itu dikatakan ya orang yang tidak bertasbih. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menghibur Rasulullah SAW yang sedih hatinya, jadi saudaranya sempit oleh karena perkataan orang-orang Quraisy. Apa coba yang tips yang diberikan bertasbih gitu katanya. Ya, saya ulang ya. Kita buka eh, apa namanya Al-Qur'annya. Surat apa kemarin baru saya kita kita saya lupa nih. Baru kita bahas di Senam Disuruh kemarin. Betulan. So, ada yang ingat? Nah, saya baru bahas sama si Ashley. Let me see. Hijr bukan ya? Ya, 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 Nat. Al-Hijr surat ayat berapa? Ya, benar, Al-Hijr. Ayat 9799. 97. 97 teh. Yes, yes. 9799 ya. 15. Alhamdulillah, makasih. Ya, ya, surat sebelum An-Nahl. Surat Al-Hijr 9799. Yes, yes, yeah, exactly. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ketika ini ya, luar biasa apa namanya? Allah Ta'ala menghibur Rasulullah SAW yang sedih karena penolakan kaumnya atas kebenaran. Sedihnya seorang Rasul itu begitu. Bukan sedih nggak punya duit, sedih. Ini karena umatnya menolak kebenaran karena saking sayangnya gitu sama umatnya. Aduh, ini kalau dia gimana nanti nasibmu gitu kan. Kemudian Allah Ta'ala kita lihat surat 15 Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadraka. Jadi kami sungguh, walaqad kami mengetahui bahwa sadarmu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Tahu Allah tuh. Allah tuh tahu kalau kita sedih gara-gara perkataan dia. Allah tahu hati kita remuk gara-gara perilakunya. Allah tahu. Allah tahu deh kapan kita sedih, Allah tahu kapan kita kecewa, Allah tahu kapan kita kesepian, broken heart, ya kan? Allah tahu. Sahabat-sahabat, jadikan ayat berikutnya menjadi senjata, obat menghadapi kesedihan hati, melipur sakit hati gitu ya, membasuh duka, melapangkan apa yang sempit. Kalau hati kita merasa sempit ya, kerasanya aduh kan. Ada tuh momen-momen dalam kehidupan itu terjadi. Ingat ayat ini. 15 ayat 98. Kata Allah Ta'ala nih, kalau Allah yang kasih resep pasti pasti mustajab. Fasabbih bihamdi rabbika itu. Wa kun minas sajidin. Indah ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Kalau engkau mengalami kesedihan, kalau engkau mengalami broken heart, patah hati, kecewa, lagi difitnah, kita tahu kita nggak melakukan itu, tapi gimana ya? Tak berdaya dalam hidup akan ada. Kita sudah sejauh ini udah pernah ngalamin, mungkin ada yang sedang mengalami atau yang akan datang. Itu mau bagian yang sudah ditentukan sahabat-sahabat ketika kita berusia 120 hari di janin. Duka citanya dan kegembiraannya.
Jadi masa-masa sedih hati itu akan ada. Nggak usah, jangan, oh aku pengen bahagia terus, nggak baik. Karena akan siang dan malam diaturnya. But this is the good news. Kalau itu terjadi, don't worry, nggak usah panik. Fasabih, ini katanya, fasabih bihamdi rabbika. Jangan hanya bersabih, jadi fasabih bihamdi rabbika. Ya, so this is how. Ini terkait dengan kaidah mirroring ya. Kadang-kadang, jadi gini, apa-apa yang, jadi kalau kita kesialan tuh dipancing oleh apa-apa yang dalam hati kita untuk membersihkan. Ya, jadi fenomena-fenomena yang buruk, kadang-kadang ya it's there for a reason. Tapi kalaupun itu terjadi, ya kata Allah, kalaupun ini namanya sodar, ini semua terjadi di sodar. Kami mengetahui, sungguh kata fakot, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi dinamika dunia inevitably tak terelakkan akan membuat hati kita sedih, dada menjadi sempit, perasaan gak karuan. Nah kalau itu terjadi, resep dari Allah Ta'ala, fasabih bihamdika rabbik. Fasabih tidak hanya bertasbih, tapi juga bertahmid. Jadi zikirnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ujung-ujungnya supaya gitu. Dan jadilah engkau gitu. Fakun, kun fayakun gitu. Jadilah engkau di antara orang-orang yang minas sajidin, orang-orang yang bersujud. The end game, the result, the outcome dari semua hal yang bikin kita broken heart, sakit hati, sesuatu yang membuat dada kita sempit, itu sebenarnya kita lagi disujudkan. Kalau kita malah makin menjauh dari Allah, makin wah ya, nggak nyampe itu. Maksud hal itu dikembalikan kepada kita. Jadi dalam hal ini kita tidak berfokus kepada dia, gara-gara terus saja dia tidak melihat the kausa primanya, the big gain dari itu mah cuma pion-pion aja, memang harus lewat dia, mau lewat siapa lagi gitu ya, yang paling kena gitu, that's your soft spot gitu kan, Allah Maha tahu. Tapi kalau cuma hanya untuk blaming game atau malah victims game, kita ya aku kan menjadi korban di sini, ah, kan tujuannya itu jadi tidak bertasbih, apalagi bertahmid. Tasbih dulu baru tahmid tuh. You have to work with the flow, mengalir. Tasbih itu berserah diri, udah ngalir aja. Namanya ngalir tuh ya, kayak daun mengalir di air. Masa melawan arus tuh nggak mengalir namanya. Kekeh gitu, pokoknya aku kekeh pengen gitu. The reality membawa kita kemana? Hmm? Udah janji, last minute gagal. Kesel, of course ya. Apalagi kalau yang seolah-olah yang gara-gara dia nggak kasih update, iya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tenggelam dalam kekesalan, kita lagi nggak bertasbih tuh. Boro-boro bertahmid, bisa alhamdulillah dia nggak jadi. Berarti ini Allah ingin aku mengerjakan ini, nggak kelihatan itunya. Yang ada kesel aja sama dia. Aku udah nunggu ini 40 menit. Wah, 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 wah. Iya, but the reality is not happening. We just have to work with the flow. Ini ayat hebat nih. Kita bisa pakai kapanpun. Ya, menghadapi kesempitan dada. Fasabih. Ini kata-kata Allah. Powerful. Fasabih bihamdi rabbika. Itu wakun minas sajidin. Bertasbih bihamdi rabbika. Jadi subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ya, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, semuanya. Oh, dan nanti kalau kita mulai mengalir, we start to let go of expectations, we start to see the reality. Cermin, starting to see the reality. Kita tengah menjadi cermin yang datar, melihat jadi refleksi apa adanya. Karena kalau cerminnya distorted, ya permukaannya enggak, jadi distorsi juga bayangannya. Padahal dia hanya ya reality. Ya. Nah,
agama itu melatih pikiran. Dalam kitabnya Abdul Qadir Jailani ya tentang Mi'raj, karena kita butuh Mi'raj. Salat tuh Mi'rajnya para mukmin. Kalau salat yang benar khusyuk, itu kita nembus ke sana tuh. Makanya pulang-pulang assalamualaikum assalamualaikum, wah cahaya beda. Orang yang sholatnya nembus gitu, make that connection gitu ya. Itu namanya connection, connect dengan alam-alam as-samawat tinggi, yang tinggi. Salam, begitu salam tuh dia bawa itu menjejak. Kehadirannya walaupun nggak ngomong, walaupun tidak khutbah sana sini, itu sudah menjejakkan cahaya di mana-mana. Berkah dari sholatnya. Itu kenapa pilar. Ya, seharusnya agenda keseharian kita itu dibuat mengitari sholat. Jadi kalau mau kemana-mana, sebentar, aku sholatnya di mana? Karena aku nggak mau sholat nggak jelas gitu. Waktu sholat menjadi pilar. Segala sesuatunya is additional. Mau rapat kayak mau apa, kecuali hal yang sangat urgent, nggak bisa keluar dari operasi, Allah Maha tahu. Ya. But when we treated waktu sholat sebagai pilar, hidup kita akan terberkahi. Some things will change gitu. Itu cara kita mengubah bayangan di cermin. Itu yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Biqaumi, kecuali dia mengubah anfusnya. Jadi sasarannya tuh si jiwa itu. Nasib kita nggak akan berubah kecuali kita tazkiyatun nafs sama-sama. Itu aja terus yang dialami. Padahal bentar lagi mau mati gitu. Repot. Nah, jadi kembali ke hari ini tentang cermin ya. Filosofi cermin dari kisah Syeds alaihissalam, hikmah Syeds alaihissalam adalah bahwa semua diciptakan dengan hak gitu. Surat An-Nahl ayat 3. Khalaqas samawati wal ard bil haq. Nah, kalimat penutupnya adalah ta'ala amma yusyrikun. Allah maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini membawa kita pada perenungan lain. Kita kan suka mikir bahwa, oh kamu musyrik. Musyrik tuh kalau misalnya punya cincin, menyembah apa, musyrik gitu ya. Pakai jimat ya apa, musyrik. Tapi berdasarkan ayat ini, kalau kita tidak melihat hak dari apapun yang menjadi cerminan kita, segala sesuatu, as-samawati wal ard, langit dan bumi kita, takdir kehidupan kita, itu kita sedang mempersekutukan dia. Hak gimana? Makanya targetnya tuh orang harus jadi ulil albab sampai dia bilang ma khalaqta Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang batil, artinya semuanya hak. Dan memang begitu, semua itu hak. Nah, sekarang kita sedang belajar bersuluk itu. Minta diajarin gimana caranya melihat semua ini menjadi hak. Belajar baca. Memang dari awal disuruh ikro kan, baca. Nah, tapi yang namanya baca itu butuh waktu untuk bisa baca. Ya, ingat, ya anak kita kan juga butuh waktu untuk bisa baca. Ada usia tertentu yang baru. Masa anak baru lahir disodorin buku kan nggak dimakan sama dia, nggak ada. Artinya akal butuh waktu untuk berkembang. Nah, itu yang disimbolkan akal itu dalam simbol pohon zaitun. Dalam surat An-Nur ayat 35 itu yang harus tumbuh. Itu sudah jadi pohon. Benihnya itu sudah ada. Allah sang penanam benih tahu betul bagaimana menumbuhkan pohon itu. Jadi takdir kita itu perfect perfect as it is. Gitu. Ya. Makanya untuk memahami takdir itu dalam konstelasi rukun iman itu disimpan urutan terakhir sobat-sobat. Saking susahnya. Iman kodok kodar tuh terakhir. Keenam. Benar nggak? Kita mulai dari iman pada Allah Ta'ala. Oke, dibangun. Oke. Iman pada malaikat tuh agak susah tuh.
How do you, ya? Padahal ada tuh malaikat kiri kanan, depan belakang. Tapi yang depan belakang hafazoh itu baru diaktifasi kalau Allah suruh. Jadi tidak semua teraktivasi malaikatnya. Hanya orang-orang yang mukmin, ya, yang Allah, yang mencari Dia. Dah, kehadiran mereka itu membawa ruh tersendiri tuh, ya, karena dari malakut kadang-kadang bisa melindungi kita, gitu ya. Banyak cerita nih waktu itu ya Bu Eli misalnya, wah, secara hitung-hitungan habis tuh mobil tabrakan ya Bu ya di tol. Bisa jadi malaikat yang jagain. Atau kita mau berbuat apa dicegah gitu. Itu keberadaan mereka bikin yang orang mau jahat mau masuk itu apa namanya dicegah, bisa seperti itu. So banyak fasilitas yang Allah beri ya kepada seorang yang mukmin yang kalau mau tunduk saja ya diatur sama dia, dia akan langsung 100% hadir. Nah, jadi yang dia tunggu adalah kesiapan kita. Sudah siap belum? Sudah siap diatur sama dia atau cuman baru separuh-separuh? Karena separuh-separuh dia hadirnya juga setengah-setengah. Ya, kalau dalam lagunya Bimbo itu seperti aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Kalau kita hangat di sini, hangat di sana. Nah, so that's the mirror. So sekali lagi, antara yang kita lihat di cermin dengan diri kita, it's two different things. Jadi kalau kita lihat sebuah fenomena dalam dunia ini, ya itu bukan realitas. Realitasnya adalah sesuatu yang harus dicari. Nah, itu yang disebut barzakh dalam dalam uh, istilah Ibnu Arabi. Kita mengenal alam barzakh ya betul, tapi ini barzakh itu adalah sebuah membran tipis di antara dua realitas. Dalam dunia mulkiyah dan dunia eh, apa malakut gitu. Jadi dia bukan bagian dari mulk tapi bukan juga bagian dari malakut, tapi dia bisa nyambung ke keduanya itu barzakh. Ya, itu yang dalam struktur-struktur iman itu iman pada hari kiamat, hari akhir. Itu posisinya kelima tuh, tepat sebelum iman pada qada dan qadar. Ya, susahnya memang mengimani takdir. Ya, kita harus melampaui iman pada Allah, iman pada malaikat. Jadi urutan tuh ya, jadi Allah di sekitar Allah tuh ada malaikat-malaikatnya, ada malaikat pemikul ars itu yang besar-besar itu, ada malaikat yang tiap hari masuk ke apa namanya, ada apa ada Ka'bah yang di atas tuh ya 70.000 tiap hari masuk dan tidak pernah keluar kata hadis. Setelah itu Allah Ta'ala kan mengeluarkan kitab-kitab, mengeluarkan titahnya, dibawa turun oleh para malaikat. Jadi iman pada Allah, iman pada malaikat, Allah berfirman, mewujud menjadi kitab, makanya iman pada kitab suci. Tapi kitab suci hebatnya Allah Ta'ala ya, nggak cuma turun malaikat terus dipampang kitab suci orang suruh pada baca, nggak, dikirimlah nabi-nabi, sang pembawa an-naba, membawa berita. Dia disebut nabi, dia memberitakan tentang dia. Ya, dia seolah menjadi interpreter gitu loh. Ini loh Allah tuh pengennya gini gini gini. Ya, messengers, utusan-utusannya yang berwujud kita, manusia juga seperti kita. Jadi gampang interaksinya. Kenabian, kerasulan ditutup sudah terakhir pada Rasulullah SAW. Selesai. Tapi Ibn Arabi bilang di sini kewalian akan berlangsung terus sampai terakhir. Ya, itu rasul-rasul dalam dalam kategori wali gitu. Rasul itu maksudnya utusan dia, utusan Allah Ta'ala. Ya, jadi iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada rasul-rasul, iman pada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Gitu. Nah, jadi urutan itu nggak sekedar apal di sini, dia dia menggambarkan sesuatu yang hierarkis memang. Gitu. Betapa tidak mudahnya meraba takdir. Ya, butuh iman pada kiamat. Kiamat itu kan belum kejadian, tapi sudah kejadian. Itu sudah ini barzah gitu ya. Ya, kiamat itu ada kiamat kecil berupa kematian dan kiamat besar nanti yang akan
kita semua alami gitu. Nah, so kita kembali kepada refleksi tentang mirror. Ya. It's a sharing session. Bagaimana pengalaman sahabat-sahabat bercermin kepada semestanya masing-masing gitu ya. Ini kalau belajar suluk tuh makin banyak renungannya, makin tidak terlalu apa namanya reaktif gitu. Kalau sesuatu terjadi itu langsung dicerna dulu, dikunyah dulu, ditelan, pelan-pelan, baru baru merespon. Ngunyahnya sambil zikir, karena harus ikro bismi rabbika ladzi khalaq. Jadi membacanya itu harus bersama asma-asma Rabbnya, karena dia yang menciptakan. He has all the manuals, all the guidelines. Ya, kayak kita dapat gadget baru, gini kali, cek 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 cek. Oh, baca dulu guidelines-nya. Gimana cara nyucinya, gimana cara aktivasinya, itu baru. Gimana cara kita memakai raga ini, memakai kehidupan ini, memakai waktu yang ada gitu. Gimana handling nih anak nih tipe begini, guide users guide itu ada tuh sebenarnya ya. Tiap anak yang lahir beda manualnya. Jangan mengharap ke yang sama tuh. Dulu kakakmu tuh begini-gini tuh bisa. Ya iyalah, dia beda manualnya. Beda anak, beda user guides gitu. Karena yang menghasilkan beda-beda gitu. Even though sekembar gitu ya, kan beda. Nah, so jadi hal-hal ini di mana Al-Quran memberikan guidelines menghadapi semua ini supaya kita nggak terlalu tenggelam dalam fenomena yang selalu akan berubah ya. Dari dulu juga perang nih nggak dari dulu juga ada perang-perang. Cuman dulu nggak pakai drones, pakai kapak, wah gitu ya, pakai batu gitu sebelumnya. But it's the same reality gitu, it's the same ya. Jadi supaya kita tidak terlampau sedih dengan apa yang luput dari kita, tidak terlampau bersukacita sampai mabuk dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, semua itu hanya flow. Ingat, ya, work with the flow, and the flow will change from time to time. Ya. So I will invite you to share. Silakan, it's a sharing session. Saya undang sahabat-sahabat untuk berbagi. Jadi apa yang dipelajari dari atau apa yang kena di pertemuan hari ini? Apa yang kira-kira, wah iya nih aku punya pengalaman yang mirip nih Teh. Please share gitu, biar kita semua juga ikut belajar. Silakan. Langsung di-unmute aja ya. Yes, anyone? Assalamualaikum Tetesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Teh Nur. Eh, ini Teh, hmm, dari kemarin sebenarnya mau nanya, cuma masih ragu-ragu. Hmm, Eh, Bagaimana ya cara kita itu biar gini, biar benar-benar bisa eh, bersaksi gitu bahwa makhluk tahada batila ini Teh. hmm. Soalnya hmm, bagaimana cara kita memandang kegagalan dalam takdir hidup kita Teh. Kayak misalnya nih kita sudah tahu nih bahwa itu tuh terjadi, emang harus terjadi gitu. Ya, Karena dia iya. kan di keseharian kita kan. Nah, cuma sekarang tuh kita udah terima nih prosesnya kayak gini oh ya. Ya, tapi kalau kita refleksi diri kayak kayak keinget, oh sebenarnya di waktu itu saya harusnya kayak gini, saya harus tidak melakukan yang kayak gini gitu. Nah, tapi kalau keinget kayak gitu tuh ada perasaan masih nih ada perasaan ketar-ketir. Harusnya aku tidak harus melakukan yang kayak gitu ya dulu biar nggak sesakit ini gitu. Nah, Hmm. jadi eh, Nyesel gitu. iya, Kayak, ada hmm, perasaan nyesel dan seperti Teh Tessa bilang tadi, kayak lagi nih tenggelam dalam kesedihan kayak gitu. Harusnya dulu iya, nggak kayak gini gitu. Jadi iya. gimana ya Teh ya? Hmm. Wah, seandainya aku dulu gitu, mungkin sekarang nggak akan berbeda gitu ya ininya.
Ya, ya, ya. Itu termasuk bagian dari yang we have to let go. Kadang kita itu tadi ya, kemelekatan. Kita tidak jadi cermin yang baik gitu. Cermin tuh merefleksi apa adanya. Ya. Ketika cermin diselubungi oleh label, ya kan? Dia tidak jadi cermin yang baik. Jadi kita susah melihat kebenaran. Jadi kebenaran tuh paling susah kita lihat. Hak tadi ya, bahwa kita melihat haknya. Ini hak susah tuh karena ditutupi pertama clouded by ini pikiran. Makanya yang pertama kita asah, kita latih itu pikiran. Jadi ketika Ibnu Arabi ditanya apa yang apa hal yang bisa bikin kamu mi'raj, bisa ketemu diri gitu ya, bisa 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 menyala misbahnya gitu, bisa bisa bagus perjalanan suluknya. Dua hal kata Ibnu Arabi, informasi yang benar dan nalar yang benar. Nah, ini area yang bisa kita latih gitu. Pertama, informasi yang benar. Nah, ini ya. Informasi yang benar itu apa? Takdir apa adanya. Itu benar, ya. Makanya iman takdir kepada kodok dan kodar. Kodok itu sudah ditetapkan. Di kodok kan kita lahir perempuan yang kayak sini ya dari bapak ini kodok tapi ada kadar-kadarnya dari ketetapan yang ada itu ada pilihan-pilihan kadar tuh sebenarnya. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan pena sudah diangkat, tinta ciptaan sudah kering, itu takdir manusia dengan semua kemungkinannya sudah dituliskan. Nggak akan ada lagi, wah diedit yuk, diedit. Nggak ada. Nggak, it's done. Sampai akhir zaman. Tapi itu cerita, ya kan udah jadi ini ceritanya tuh. Ini cerita hebat yang mengungkapkan siapa dia melalui semesta, gitu. Sebenarnya kan Allah tidak butuh ciptaan, ya kan? Tapi dalam khusus hikam dikatakan tidak sama antara dia melihat dirinya melalui dia, atau dia melihat dirinya melalui ciptaannya. Wow, hebat ya. Ya, bukan dia butuh ciptaan, tapi tidak sama katanya. Dia melihat dirinya melalui dia, dan dia tidak butuh cermin untuk melihat dirinya, atau dia melihat dirinya melalui ciptaan. Jadi kita itu cerminnya dari asma-asmanya, membentuk asma. Bukan zat ya, nggak mungkin. Maka si ciptaan nggak mungkin bisa mengenal dia. Jadi kecuali kita dipinjemi penglihatan, karena kita nggak punya apa-apa. Kita tuh semua tuh dipinjeman ini, pinjaman semua ini. Dipinjemin umur, dipinjemin raga, dipinjemin jiwa, dipinjemin ruh, pinjaman semua. Maka langkah pertama ya untuk keluar dari itu teh, biar 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 nggak begitu, aduh kesel banget ya. Let go of the notion of I, ya. Aku, si aku ini mesti not exist di dalam jalan suluk ya. Kita nggak bisa ngajarin ini sama anak 7 tahun. Dia harus tumbuh dulu. Dia harus bisa ngomong aku in the beginning. Kalau nggak, wah, shaky. Dia harus menjadi dirinya. Ini makanya hanya usia tertentu dia bisa belajar suluk. Sama kalau kita ngajarin anak-anak, 1 tambah 1 mesti 2 jawabannya. Kita nggak bisa ngajarin philosophically, 1 tambah 1 bisa jadi 7, bisa jadi 100, bisa jadi -4. Pusing dia. Pokoknya basic, 1 tambah 1 2. Wes. Nanti kalau udah masuk tahapan filosofi, dia baru belajar integral, baru belajar. But in the basic, so basically kita akan, makanya dalam Al-Quran 3 kegelapan. It's inevitable. Manusia akan diliputi 3 kegelapan. Coba ada yang bisa share ayat berapa itu? 3 kegelapan dalam Al-Quran. Ya, kita baca sama-sama ayatnya. Jadi manusia diselubungi 3 kegelapan itu Al-Quran. Kegelapan pertama, ketika dia masuk 120 hari, si jiwa tuh terang benderang tuh. Begitu masuk, dia masuk ke raganya, itu kegelapan pertama. Raganya sendiri, kegelapan pertama. Mohon dikirim di chat ya, ayat berapa teh Yan? 3 kegelapan atau Nadian.
banyak disebut di serambi suluk. Eh, Kegelapan kedua adalah kegelapan dunia orang tuanya. Jadi dalam rahim kan, hadisnya adalah setiap anak fitrah orang tuanya yang jadikan dia Yahudi Masih. Itu sifat-sifat termasuk luka-luka masa lalu, upbringing, parenting, ya. Sama kita juga orang tua, we mess up inevitably, unfortunately, but it's part of it. Kita bagian dari kita mesti humble. Kegelapan kedua, kegelapan ketiga, ya dunia ini. Dunia itu ya termasuk neneknya, tetangganya, teman-temannya, ya kan, teman kantornya, influencers, good influence, bad influence, semua ya hawa-hawa, terus kemudian waham-waham dunia. Kalau yang namanya orang sukses tuh gini gitu. Selain itu nggak sukses tuh udah Zumaret. Nah, makasih. Coba kita lihat ya. Surat Az-Zumar. Bentar, dibuka sahabat-sahabat 39 ayat 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Dia menciptakan dari jiwa yang satu, khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian nafs wahidah ini sama sekali nggak menyebut tentang Adam. Di sini terjemahannya pakai Adam segala. Dia menciptakan dari nafs wahidah, kemudian darinya menciptakan pasangannya, zaujahan, menurunkan 8 pasang ternak untukmu, semua simbol-simbol. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian. Ya, ada tiga tahapan. Ya, mudghah, khalaq, kayak gitu-gitu. Tiga kegelapan. Tuh, disebutkan ya. Dalam tiga kegelapan, di dalam rahim ibu. So it's the beginning, udah seperti itu. And then that's the beginning. Makanya syahadat kita itu dimulai dengan negasi. La ilaha illallah. Bukan Allah la ilaha illallah. Because kita berjalan minazulumati ilan nur. Berada dan mengetahui kegelapan adalah bagian dari kita belajar di alam dunia ini. Kan ini alam terjauh. This is the twilight zone. Di mana kegelapan diberi wujud. Ya, kita melihat berbagai fenomena ketidakadilan, kejahatan menyeruak di muka bumi ini gitu. Ya. So ketika I do not exist, ya. Nah, jadi suluk itu benar-benar proses untuk takhali gitu. Jadi kan Allah tuh selalu dekat. Aku lebih dekat dari urat nadi. Kata kalau itu yang terjadi, berarti berjalan kepada Dia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah remove all the barriers. Karena Dia udah dekat, tapi kita karena tertutup oleh apa-apa yang ada di antara kita dengan Dia. Di hadis lain dikatakan ada hijab kegelapan dan hijab cahaya, bahkan cahaya pun bisa menjadi hijab. Bayangkan, 70.000 layersnya. Maka Nabi Isa Al-Masih alaihissalam mengatakan tugasmu tuh sebenarnya bukan mencari Tuhan, cari kebenaran. Tugasmu tuh identifikasi hijab-hijab yang ada, and then itu kenapa dalam suluk ya selalu setelah saya belajar suluk kok banyak yang jelek-jelek tumbak. Nah itu that's exactly what it is, because itulah sebuah karunia besar ketika seseorang ditampakkan keburukannya. Itu paling susah. Orang cenderung buruk muka, cermin dibelah, ya kan? Padahal tuh cermin itu merefleksikan kondisi diri kita. Nah, dalam keseharian, karena ini cerminnya 3 dimensi, sahabat-sahabat, canggih banget nih. Dia akan hadir berupa wujud 3 dimensi. Padahal itu cermin tuh. Hebat ya. Nah, just sampai sekarang masih masih banyak belajar gitu. Ini how to comprehend. Ini keren banget. Dunia ini canggih banget, cara Allah hebat ya. Ya, ini belum kita masuk ke dunia sana ya. Di alam malaku, di alam barzah itu wow,
lebih di sini kita masih bermain dengan sebab akibat. Ya kan, ada hukum gravitasi atau apa di sana, air ngalir dari bawah ke atas piye itu rusak semua nih. Jadi tatanan tuh nggak sama di sana. Ya, but here kita masih bermain dengan ini. Makanya eh, akal yang baik, kalau kita latih berlogik, berpikir yang benar aja, itu akan membantu teh. Ya, di antaranya kita berlatih untuk berpikir produktif. Produktif tuh ya, produktivitas dalam bersuluk kita dikaitkan dengan kita persepsi reality apa adanya. Sekarang belajar untuk tidak gampang melabel sesuatu. Labeling is very harmful for our well-being. Trust me. Gitu ya. Karena kita melabel sesuatu tuh mengekskalasi sesuatu yang sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Misal, akhir bulan. Cek saldo. 75.000. Oke. Okay. We stick to the reality. Aku punya uang 75.000. Informasi datar. Tidak ada nuansa. Right? It is as it is. Tapi begitu kita put label to that, ya, aku bokeh, misalkan, wah, nggak punya duit. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang kemudian menjadi nuansa menyeliputi itu. Padahal kalau kita mau berpikir straight aja, dengan itu pun masih bisa beli duit. Makan, benar nggak? Ketakutan yang tidak beralasan. Kita sudah bahas ya tentang why zebra do not get ulcer, gitu. Kenapa kita belajar dari zebra, ya kuda zebra tuh berpikir produktif. Stres tuh inevitable, bukan hal yang buruk loh stres itu. Kalau kita nggak merasa stres besok ujian, something's wrong. Karena mesti stres. Kalau ada orang jahat mau masuk, ini kita nggak stres, kita nggak ngelawan, something's wrong. Karena kita mesti defend ourselves. Tapi kalau stres respon itu datang, kita akan jantung berdebar, ya kan? Adrenalin meningkat, kita menjadi lebih alert. Begitu threat-nya nggak ada, kita udah kembali lagi. Tapi kan yang namanya tidak berpikir produktif, yang namanya apa namanya threat, apa threat tuh, what is threat? Astagfirullah. Threat itu apa, ancaman itunya tidak ada ya, tapi kita membuat muat itu di dalam skenario kita dengan pakai mantra gimana kalau nggak ada pada pada kenyataannya di saat ini, di detik ini nggak ada itu, ya. Tapi pikiran yang tidak benar membawa kita kepada, nah, hal itu dimulai diproses sekarang berkaitan sama pertanyaan Teh Nur. Kejadiannya sudah selesai, it's done, benar nggak? Kita belajar, aduh, seandainya aku dulu melakukan itu. Oke, it's good to reflect, ya, satu hal, ya. Kita berpikir, duh, jadi kalau itu terjadi lagi, jadi narasinya beda nih. Karena beda beda tone, beda beda kenanya ke diri kita. Boleh menyesal, menyesal boleh, bagus, ya, apalagi menyesali dosa, menyesali ini harus bagian dari taubat balah, harus menyesali. Tuh, jadi kalau kejadian ini lagi aku harus begini, gitu. Kan beda tone-nya. Tapi kalau menyesali kemudian, duh, seandainya ya gini-gini. Nah, kemudian dibawa dia ke sini. Mungkin sekarang aku nggak begini. Nah, itu yang kata Rasulullah nggak boleh bilang seandainya, seandainya. Ada hadisnya. Karena itu seandainya yang membuat kepada dia tidak menerima kondisi sekarang menjadi konsekuensi yang ada. Di situ dia sedang tidak bersyukur. Beda hal, beda tone. Tapi kalau seandainya kemudian kita bilang, seandainya kalau itu terjadi lagi, aku okay, next time I will do this, gitu. Sekarang yang ada ya udah. Rasulullah SAW yang melarang seseorang, duh, andainya aku dulu nggak nikah sama dia, nggak begitu, karena dia mengaitkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ya, pakai skenario dirinya, dia membuat sebuah cerita di dalam dirinya, padahal itu bukan kenyataannya. Kalau aku nggak begini, mungkin, tadi itu zone kan, prasangka aja. Keadaan sekarang dirinya tidak diterima apa adanya dan bahkan menyalahkan orang lain. Seandainya aku nggak nikah sama itu, mungkin no, duitku masih ada. Saking kesel dicuri masalahnya. Misal, misal. But it's two different things gitu. Nah, jadi mencoba melatih akal.
ya untuk pikiran kita harus dilatih dengan membaca berita yang benar. Berita yang benar itu ya takdir saat ke saat itu udah yang paling benar. But to see that as a reality as it is itu butuh butuh pertolongan Allah. Butuh dilatih. Butuh kejernihan hati untuk melihat takdir apa adanya. Walau alam. Gitu Teh Nur. Semoga membantu ya. It's done gitu ya. Udah nggak apa-apa. Ambil pelajarannya gitu ya. Sekarang kita udah aja move forward dengan apa yang ada. Itu tadi. Kalau masih merasa, duh dada sempit karenanya, zikirnya itu subhanallah wa bihamdihi ya Allah alirkan aku supaya makin bisa mensyukuri apa yang ada. Yang lalu sudah udah nggak bisa diubah, mau gimana lagi, udah kejadian ya. Tapi semoga doanya jadikan itu bagian dari hidupku yang membuat aku kokoh gitu loh. Ambil hikmahnya sehingga itu tidak menjadi sia-sia. Walau alam teh. Gitu teh Nur ya. Makasih Halo. tuh. Ya, ya, semoga membantu teh ya. Bismillah. Nggak apa-apa. Look, we mess up. Ya, namanya manusia, kita berbuat kesalahan. Kita belajar dari kesalahan itu. Yang penting jangan berhenti. Hanya orang kafir yang putus asa. Putus asa tuh udah lah, capek gue. Nah, udah nggak bisa. Nggak boleh, jangan, sayang. Setiap nafas tuh, Allah tuh kun fayakun kok. Semua diputihkan tuh bisa aja gitu. Sekarang jangan putus asa dengan aku mau udah cenderung, dosaku sudah terlalu banyak. Itu namanya mengecilkan kuasa Allah. Siapa yang bilang? Kata Allah, buat aku mah gampang diputihkan begitu aja. Seolah-olah kau tidak pernah berbuat dosa. Bisa, bisa. Tapi itu kan butuh iman ya ke sana tuh. Nah, makanya suluk ini kajian untuk menguatkan iman. Karena kalau iman kuat, kata Nabi Isa nih ya, kekuatan iman itu bisa memindahkan orang-orang imannya kuat. Itu pohon dari puncak bukit secara fenomenal ya, dia bisa pindahin ke apa namanya the shore apa pantai dari Bandung pindah ke Pelabuhan Ratu tuh bisa dia kekuatan iman dalam kisahnya Sulaiman ya di surat An-Naml itu kan ditanya siapa yang bisa memindahkan tahtanya Bilqis kan Ifrit yang pertama bilang aku bisa sebelum kau berdiri dari tahtamu tapi yang lebih cepat siapa orang beri ulil albab ulama sebelum kau berkedip katanya itu kekuatan iman tuh saudara memindahkan tahta kalau sekedar mindahin racun mindahin tumor itu is part of it ya jadi ya that's for another chapter. Semoga membantu ya. Terima kasih sudah share. Silakan kita masih ada waktu. Ada lagi yang mau sharing? It's a sharing session gitu. Please share your contemplation. Please share your story gitu. Jumat berkah. Semoga jadi sedekah. Silakan. Ya, sahabat-sahabat langsung di unmute. Yang ada semua sedang merenung gimana materi hari ini. Jelimet, terlalu jelimet atau tiba-tiba oh ya something hits ya ada yang kena gitu. Please feedback anyone. Ya,
Ya, Teh Dian, Masya Allah banget. Kenapa Masya Allah banget? Let me share. What hits you? Apa yang kena? Pengen tahu gitu. Yang kenanya di bagian mana? Kan tiap orang receptivity-nya beda-beda. Atas kesalahan apa? Kita menerima balasannya. Ya, mendingan di sini dibalasnya Teh. Balasan dunia, ya. Dibersihannya sini aja. Jadi itu banyak hadis ya. Dan ayat Qur'annya juga bilang, apakah kau mengira kau tidak diuji gitu ya, orang zaman dulu juga. Jadi di sini orang-orang yang disayangi Allah diajarinnya di sini, dibersihinnya di sini semua. Jadi begitu beliau meninggal, itu disebut husnul khatimah, akhir yang baik ya kepada mereka yang di awal niatnya sudah baik gitu. Kadang-kadang di tengah-tengah berantakan nggak apa-apa, tapi nyalakan terus niat untuk kembali kepada Allah Ta'ala, jangan sampai padam gitu. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, ya tekadnya, semua boleh diambil ya Allah, asal jangan hati dan lisanku. Supaya berzikir gitu. Jadi yang menguatkan itu di antara semua hal yang kita hadapi di dunia tuh balik ke zikirnya tuh. Itu yang tadi ya ketika Allah Ta'ala mengatakan, kami dan sungguh kami mengetahui dadamu dibuat sempit karena perkataan mereka. Fasabbih bihamdika rabbika. Jadi bertasbih, tahmid bersama Allah. Itu tuh udah kunci kunci mengalami kehidupan. Tasbih, bertasbih. Nabi Yunus alaihissalam itu kan keluar dari paus, perut paus gara-gara tasbihnya. Yang kata Allah seandainya dia mina besar, bukan golongan yang bertasbih. Coba lihat ayat Qur'annya. Seandainya dia bukan dari golongan minal musabihin, dia akan tetap ada di dalam paus sampai kiamat. Artinya mati. Kan di kali kiamat dia orang tuh akan dibangkitkan gimana dia meninggal gitu. Kan tas zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Pertama dia mengetahui tauhidnya dikuatkan la ilaha illa anta subhanaka inni aku yang zalim. Kita mungkin tidak ditelan oleh paus secara fisik, tapi kegelapan yang tengah menyelimuti kita itu paus-paus kita tuh. Kemarahan yang itu-itu aja lagi, ya kan? Trauma yang itu-itu lagi. Pokoknya zulumat lah, elemen-elemen kegelapan. Karena di dalam paus itu gelap. Dan dia dibawa ke kedalaman dunia tuh, lagi tenggelam dalam kesibukan, ngejar harta, ngejar ngejar popularitas. Itu lagi tenggelam tuh dalam dunia, di dalam paus. Nah, kuncinya zikir itu. Jadi pertama mesti la ilaha illa anta. Itu gimana caranya saya pengen keluar dari ini, dari kegelaman ini, dari kekelaman kehidupan ini. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan. Bahkan ungkapannya itu bukan la ilaha illallah. Anta, udah deket itu. Enggak. Aku, kata Allah Ta'ala, bersama hambaku yang remuk hatinya. Itu saat-saat dekat sama Allah Ta'ala. Butuhnya kita dalam kondisi-kondisi remuk hati, ya itu menyehatkan sebenarnya. Ya, nangisnya tuh enak gitu. Ya, beda kalau kita lagi dalam keluangan dan Allah tahu dikadar itu semua, bagian dari hal yang dikadarkan ya dalam pengkadarannya. La ilaha illa anta, ya, tidak ada ilah selain dia. Nggak ada yang kasih, tidak ada yang lebih powerful selain dia. Dia tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari kondisi ini selain dia. Tidak ada yang lebih berkuasa selain dia. Ya. Nggak ada yang lebih bisa diandalkan selain dia. Gitu. La ilah, nggak ada ilah lain. Udah la ilaha illa anta. Subhanaka, aku mengalir berserah diri kepadamu. Jadi subhana itu sabaha, artinya mengalir, ya. This is what I have. Aku terima ya Allah. Ini kuntum minazalimin. Aku yang salah. Mengakui ini kuntum minazalimin. Aku yang zalim selama ini.
Terus, terus baca itu. Keluar tuh dari PAUD. Nanti ya, nanti kisah berikutnya ada di tepi pantai. Dalam keadaan lemah tuh keluar tuh. Tapi dalam kondisi itu pun hebatnya Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Disiapin makanannya. Pumpkin itu kan labu. Tumbuh di tempat dia. Nah, itu simbol-simbol lain. Insya Allah kita kalau masuk pembahasan tentang Yunus alaihissalam, kita akan masuk ke situ. Tapi hebatnya dunia ini, sahabat-sahabatnya, kalau kita nyendernya benar sama Allah, itu yang paling bisa dipercaya banget deh. Jadi sumber keduka citaan kita, kok hidup begini, nah itu karena kita sedang kehilangan itu tuh, flow. Ingat ya, kita setiap saat tuh disita baru tuh. Ketika kita nggak work with his flow, kita nggak merasakan kehadirannya. Flow-nya tuh nggak, padahal dia tuh selalu kasih yang baru, selalu kasih yang fresh, selalu kasih yang terbaik. It's just, itu mah sifatnya nggak mungkin dia kasih KW2 tuh, bahkan KW2 nggak mungkin. Tapi kan kita ini yang si akalnya masih cemen ini loh, melihat gimana ini katanya baik. Nah, itulah. Itu yang masih harus di-upgrade. Ya, makanya ini perjalanan setetes menjelang samudra, seluas samudra ini memang lama gitu. Jadi butuh sabar. Makanya wasta'inu bisobri wasolah. Udah gitu aja dikunci gitu. Ayat-ayat kehidupan tuh banyak ya. Quran tuh mengunci kita dalam tenang aja, udah sabar sholat. Oke. Tapi gimana nih? Nggak paham. Udah sabar sholat dulu. Pemahaman tuh diteteskan perlahan-lahan. Ya, nanti sampai kemudian bisa bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu perjalanannya lama. Perjalanan lama. But in every single journey, it's worth a while. So just sit back and enjoy the ride. Gitu ya. Bismillah. Semoga bermanfaat ya. Semoga ayat-ayat yang kita baca hari ini menguatkan perjalanan kita. Celebrate life, sahabat-sahabat ya, because dia selalu memberi yang terbaik. Seperti halnya kita menerima sesuatu tuh, seneng ya kalau ngasih anak kecil, anak kalau diterima tuh kan mukanya, oh makasih. Nah, Allah tuh kalau kita penerimaannya baik, dia kasih. Kalau kamu bersyukur, ku tambah gitu. Dia sirum itu ya Mbak Ati. Wow, bakso. Dikasih 3 mangkok akhirnya. Rezeki dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Selamat merayakan kehidupan. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.